Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang pengaruh pendapatan seseorang terhadap kebahagiaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Fauzan Amin dengan NIM 102045443. Perkenalkan, nama saya Gibor Haridua Papilaya dengan NIM 11022045595. Kami dari kelas EL 4403. Akan menjelaskan pengaruh pendapatan seseorang terhadap kebahagiaan. Jadi yang pertama ada pertanyaan, apakah pendapatan berpengaruh pada tingkat kebahagiaan seseorang? Nah, di sini variabel yang kita ambil itu ada 4, yaitu usia, keterampilan atau skill, keharmonisan keluarga, dan keaktifan dalam bermasyarakat. Kemudian karakteristik dari variabel tadi, yang pertama usia. Usia variabel kuantitatif. Kenapa? Karena kuantitatif ada variabel yang merepresentasikan jumlah yang dapat diukur. Kemudian ada variabel kontinu dan skala rasio. Kemudian ada keterampilan atau skill, dia termasuk variabel kualitatif karena variabel yang nilainya tidak dapat diurutkan. Kemudian ini kenapa menjadi variabel diskrit? Karena setiap variabel kualitatif adalah variabel diskrit. Jadi makanya ini variabel diskrit. Kemudian ada skala nominal. Keharmonisan keluarga termasuk variabel kualitatif, variabel diskrit, dan skala nominal. Keaktifan dalam bermasyarakat termasuk variabel kualitatif, variabel diskrit, dan skala nominal. Kemudian kami di sini melakukan metode pengumpulan data yaitu survei. Jadi kita bisa melakukan survei terhadap pedagang-pedagang secara langsung atau membuat form dengan mengisi sebagian masyarakat untuk mengisi form-form tersebut. Jadi biasanya pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau menjadikan kuesioner untuk partisipan. Lalu kemudian ada langkah pengambilan data. Nah, langkah pengambilan datanya itu sendiri kami menggunakan sebenarnya seperti yang dari kelompok kami gunakan itu sepertinya kombinasi dari keduanya, karena kami akan melakukan sampling secara random gitu ya. Tapi orangnya itu setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Jadi kita nggak pandang-pandang pilih orang gitu. Lalu yang kedua, kelompok kami juga menggunakan stratified random sampling. Jadi yang kita data yang nanti kita ambil itu bisa mewakili tingkatan tertentu, misalkan nanti pekerjaannya apa gitu. Jadi bisa mewakili juga. Jadi kita anggap mewakili lah gitu. Sekiranya kayak gitu sih. Terus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristiknya, kemudian melakukan sampling, itu sih kayaknya enggak ya. Gitu. Jadi kombinasi tadi dari yang peluang yang sama dipilih, lalu ada perbedaan karakteristik juga kita nanti akan sekiranya pekerjaannya beda gitu kan, kita akan lakukan survei secara langsung maupun tidak langsung, lalu ada satu kelompok. Jadi nanti data itu jadi kayak mewakili lah gitu. Lalu sumber data yang kami pakai itu ada data primer dan data sekunder. Kenapa data primer dan data sekunder? Jadi karena kami akan mengkombinasikan survei langsung ke lapangan gitu ya, dengan kelompok kami menggunakan data statistik yang berasal dari sumber yang terpercaya yang ada di internet gitu. Jadi kami mengkombinasikan antara data primer dan data sekunder dalam proses penelitian kami, seperti itu sih. Lalu ada identifikasi data. Nah, identifikasi data, kenapa data terstruktur? Karena datanya itu jelas dan bisa dikelompokkan gitu. Jadi bisa dikelompokkan secara runtut dari variabel-variabel yang tadi kita sudah sebutkan, keempat variabel tadi. Oke. Sekian dari kelompok kami, saya Gibor Arido Papilaya dan Hilmi Fauzan Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata atau dalam menyampaikan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.